Jadi bagaimana strategi di PAG ini yang untuk penguatan kelembagaan itu mengadaptasi situasi dan budaya yang ada di Bali? Apalagi mereka sekarang sudah mulai dikenal ya, Tir ya. Mm-mm. Senang mereka. Jadi sudah mulai semakin banyak CSR yang datang ke sekolah perempuan Karena kita ya. mengenal mereka akan dianggap melawan pemerintahan dan sebagainya, dan itu nggak hanya terjadi di satu dua daerah ya, tapi ini menasional kan Ya, gitu dengan kebijakan pemerintah sekarang gitu. bahwa ini adalah hak kita untuk bersuara, tidak bisa kita dibungkam. Mm-mm. Nah, di tingkat desa ada legitimasi desa itu menjadi penting. Oke. What is the alright? Baby, can we still shine? Tell me that we'll be fine. Are we still alive? Halo sahabat kapal perempuan, ketemu lagi di podcast Sahabat Kapal Perempuan bersama saya Ulfa Kasim. Kali ini saya ada di Bali bersama teman-teman Bali Struti. Senang sekali kami bisa bertemu dengan teman-teman Bali Struti dan kita bisa podcast dari kantornya Bali Struti. Halo Mbak Tirta. Halo, Halo. Bu Sri. Juga saya tidak sendirian ke Bali, ada Mbak Misi. Halo. Iya, senang sekali hari ini kami ingin berbincang-bincang karena kemarin kita baru saja juga selesai mendiskusikan tentang strategi pengembangan sekolah perempuan ke depan. Nah, kali ini kita ingin bicara khusus terkait dengan penguatan kelembagaan sekolah perempuan. Tapi sebelum itu, karena kemarin baru saja Galungan, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan. Terima kasih. Iya, teman-teman, kemarin kan kita sudah diskusi nih, kayaknya sekolah perempuan di Denpasar, itu kita kebetulan di Denpasar ya, Iya. kan ada dua desa nih, Daupuri Kaje sama Daupuri Kangin ya. Nah, kayaknya makin sudah 2 tahun berjalan semakin kuat sekolah perempuannya. Sampai sekarang bahkan sudah menjadi indikator desa-desa inovasi gitu ya, yang Betul. kemarin Pak Michael juga sudah menyampaikan kepada kita sekarang tahapannya sudah sampai di tingkat provinsi. Selamat ya. Terima Sekolah perempuan kasih. jadi model inovasi bagi pemberdayaan perempuan. Nah, kita ingin tanya dulu nih, teman-teman yang sampai sekarang sudah lakukan untuk penguatan kelembagaan sekolah perempuan apa aja di 2 desa tersebut ya. Mungkin duluan nih Kak Tirta nih yang akan nyampein. Oke, makasih Mbak Ulfa. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan untuk penguatan kelembagaan dari sekolah perempuan itu sendiri adalah kita memperkuat kembali dan melihat kembali apa sih yang dibutuhkan dari sekolah perempuan, dari kepengurusannya, dari bidang-bidangnya juga. Kita juga melihat siapa yang memiliki kapasitas untuk di bidang masing-masing gitu. Jadi kita benar-benar melihat kapasitas dari anggota sekolah perempuan itu. Dalam hal struktur kepengurusannya ya. Iya, memperkuat kepengurusannya, terutama yang bidang-bidang tersebut kan akan lebih aktif gitu Mbak Ulfa sebagai leader-leader di kegiatan di sekolah perempuan gitu Mbak Ulfa. Dan bidang-bidang ini disusun atas dasar apa perkembangan di sekolah perempuan, karena kan bisa aja bidang-bidangnya jadi banyak sekali kan, apalagi dalam konteks Bali kan ada kebutuhan yang banyak sekali nih untuk pemberdayaan perempuan. Nah, itu disusun berdasarkan apa tuh? Benar sekali Mbak Ulfa. Jadi kita menyusun bidang-bidang ini berdasarkan kebutuhan di sekolah perempuan dan kegiatan-kegiatannya seperti di pos pengaduan, di yang akan melakukan sosialisasi ke desa terkait undang-undang TPKS dan
pos pengaduan itu sendiri gitu Mbak Ulfa. Kita juga menguatkan di bidang UMKM. Jadi kita ada kantin Sri Kandi di Desa Dauprikaja. Jadi kita melakukan penguatan di pengelolaan keuangan di kantin tersebut, juga pengelolaan sumber dayanya, dan untuk menguatkan agar kantin itu juga bermanfaat untuk anggota sekolah perempuan. Jadi kantin itu satu bagian dari keseluruhan kelembagaan sekolah perempuan. Iya. Oke. Nah, Bu Sri, kira-kira sampai sekarang dengan kalau biasanya ya kelompok-kelompok perempuan, oh ya udah kita ada pertemuan, ada apa gitu. Kalau sekarang kan mereka mulai merasa nih, kayaknya ini tuh benar-benar kayak organisasi terstruktur, betul. sistematis, ada perangkat-perangkatnya, Iya. ada bahkan SOP ya, saya dengar Iya, ada iya. ADRT dan SOP gitu ya. Iya. Ada apa namanya, visi misi yang jelas. Nah, ini dengan ada berbagai unsur-unsur atau perangkat-perangkat yang sudah disediakan itu, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan tentang sekolah perempuan sebagai organisasi? Iya, sekarang jadi anggota sekolah perempuan pun sudah semakin solid ya mereka. Jadi dalam apa namanya, mereka kemarin juga sudah dikuatkan tentang pengorganisasian itu kan. Jadi mereka sekarang juga dalam pengelolaan kantin pun mereka juga yang apa namanya yang jualan di sana pun juga anggota sekolah perempuan yang memiliki kemampuan, misalnya mereka mempunyai produk apa gitu, juga di sana gitu di iniin. Apa sih rasanya mereka cerita-cerita ke teman-teman tuh rasanya? Iya, mereka ya senang ya sekarang. Dia sudah, yang awalnya dia hanya apa namanya, dia bekerja di rumah, bantu, sekarang dia sudah bisa berorganisasi gitu. Jadi dia dapat pendidikan apa namanya, jadi dia dapat pendidikan tambahan. Jadi dia sekarang juga sudah mulai apa namanya, sudah mulai kesadaran gender mereka gitu. Iya, contohnya seperti Bu Kerti itu, dia sekarang sudah mulai berani speak up. Jadi dia juga bisa mendampingi masyarakat sekitarnya jika dia mengalami, ada masyarakat di sekitarnya ada yang mengalami kekerasan gitu, dia menjemput bola gitu. Itu. Mbak Misi, kan di dalam konsep pendidikan adil gender ya, gitu kan ya, kan apa namanya, kenapa ada bagian penting, kan banyak tuh kalau kita baca modul PAG-nya ya, kenapa ada bagian penting tentang bagaimana menguatkan sekolah perempuan itu sebagai organisasi perempuan akar rumput. Kenapa sih itu ada gitu, dan kenapa itu penting dalam sebuah proses PAG kita gitu? Ya, jadi kesadaran kritis yang mereka alami perubahan secara individu itu penting terus ditransformasikan gitu. Nah, ditransformasikan bisa melalui individu, tetapi kita mesti mendorong mereka menjadi satu kekuatan kolektif. Ya, jadi kekuatan kolektif itu ya, nah kekuatan iya, kekuatan kolektif, langsung ibu kepala sekolahnya ini minum dulu. Jadi kekuatan kolektif ini bisa dibangun dengan melalui sekolah perempuan, dengan pengorganisasian dan supaya kelembagaan ini mempunyai transparansi dan akuntabilitas. Maka dibentuklah kelembagaan yang ada strukturnya, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, tapi kan Mbak Misi, kalau di Bali nih ya, apa namanya, kan bukan susah ya, maksudnya kita jarang melihat perempuan. Kalau perempuan ada di ruang publik, bekerja, mencari uang untuk nafkah keluarga gitu-gitu, itu kan biasa ya kita bisa lihat. Tapi perempuan berorganisasi, karena berorganisasi kan artinya dia punya daya kepemimpinan yang kuat juga, dia bisa punya
kapasitas untuk mengambil keputusan. Sementara kita tahu di Bali proses-proses pengambilan keputusan untuk perempuan tuh masih terbatas juga gitu. Nah, jadi bagaimana strategi di PAG ini yang untuk penguatan kelembagaan itu mengadaptasi situasi dan budaya yang ada di Bali? Ya, tentu saja modul PAG ini kan general, tetapi dia berkonteks gitu kan. Nah, teman-teman ini yang memberikan konteks bagaimana adil gender itu diimplementasikan dalam situasi sesulit apapun. Nah, kita tahu para perempuan Bali, terutama yang grassroots, juga punya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lain dan keterbatasan waktu. Jadi itulah yang tetap kita tidak menyerah ya dengan keterbatasan waktu dan ini tetap terutama ini bagaimana menyentuh pengalaman mereka sebagai perempuan Bali. Itu yang dasarnya. Kalau sudah tersentuh dengan pemahaman kritis tentang pengalaman hidupnya, maka dia akan memberikan waktu pasti. Menyisihkan, mengalokasikan waktunya gitu. Kalau dia udah jatuh cinta terhadap pengetahuan, pengalaman dirinya sebagai pengetahuan yang dilihat dengan perspektif yang adil gender, itu akan berusaha dan terbukti kan ibu-ibunya. Iya, betul. Ya kita aja kalau jatuh cinta juga usaha gitu ya. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau tapi tadi ya kita tahu ada banyak sekali tantangan gitu loh kalau ibu-ibu mau ada organisasi. Nah, saya pengen tahu pengalaman teman-teman ya. Tantangannya apa, terus bagaimana teman-teman mengkomunikasikan ini, mengkoordinasikan ini dengan pemerintah gitu. Apakah ada kerjasama kolaborasi dengan pemerintah dalam hal salah satunya adalah memitigasi tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi gitu. Bu Sri? Oh tidak. Iya. Jadi kalau misalnya perempuan Bali sendiri itu kan di samping memang tantangan sebagai seorang perempuan untuk mengikuti organisasi, perempuan Bali punya case khusus nih. Jadi dia harus juga berkontribusi di adat. Jadi waktunya hampir setengahnya habis di kegiatan adat gitu. Jadi apakah dia harus membuat banten lah di hari-hari raya ataupun dia harus ngayah istilahnya di tempatnya di pura atau di banjarnya gitu. Jadi kita di Bali Sruti itu punya tantangannya adalah mencari waktu yang terbaik dan pas gitu pada saat mereka tidak disibukkan di hari-hari raya tertentu gitu. Cuman memang seperti yang disampaikan Mbak Misi tadi, ketika sudah cinta mereka akan berusaha mencari waktu gitu. Saya ingin nih belajar, saya ingin lebih memperkaya diri saya dengan pengetahuan dan ilmu dan sebagainya. Jadi saya akan cari waktu gimana nih biar saya bisa aja ikut kegiatan gitu. Jadi memang di samping dari Bali Sruti sendiri yang mencari waktu untuk kita kadang-kadang iya juga. Kita juga jatuh cinta. Iya, Bali Sruti juga jatuh cinta sebenarnya itu. Jadi Bali Sruti kadang-kadang pakai kalender, lihat dulu ini ada tanggalan, ada rainannya nggak, ada hari-hari raya besar nggak gitu. Di samping itu kita diskusikan dengan sekolah perempuan. Nah, mereka walaupun juga kadang-kadang kan ada yang ada hari raya yang tidak sama dengan teman-teman lainnya. Jadi misalnya ada yang bikin banten, ada yang tidak gitu. Jadi mereka berusaha, kalau di sela-sela ini kayaknya saya bisa bikin bantennya di pagi ya gitu. biasanya. Jadi saya ikut kegiatannya mereka sore. ngatur biar sore bisa ikut gitu. Jadi setelah mereka cintanya dengan kegiatan di sekolah perempuan jadinya gitu. Jadi dengan seperti itu mereka berusaha untuk mencari-cari waktu juga untuk mengikuti kegiatan. Kalau dari desanya sendiri mereka kita terhubung dengan desa dengan cara mereka memberikan tempat biasanya difasilitasi tempat ya.
Kalau di Desa Daupri Kaje kita dikasih tempat di kantor desa. Desa, ya. Kebetulan ada aula besar di basement di Desa Daupri Kaje. Sedangkan di Daupri Kangin kita kadang-kadang di Banjar, kadang-kadang di rumah anggota sekolah perempuan gitu, Mbak Ulfa. Betul. Ya, dan sekolah perempuan pun di Daupri Kaja juga dia punya kantor. Oh, di Dia iya, dia ada kantornya sendiri. Dia bersebelahan dengan kantin. Kantornya sekolah perempuan, iya. Ini kayaknya jatuh cinta Bu Sri sama Rona. Jadi Iya. ibu-ibunya jatuh cinta pada sekolah perempuan, jatuh cinta juga pada berdua ini pas setor lapangan. Berdua ini juga ternyata Juga jatuh jatuh cinta. cinta. Bersambut. Kita juga Iya. jatuh cinta. Apalagi mereka sekarang sudah mulai dikenal ya, Tir ya. Senang mereka. Jadi sudah mulai semakin banyak CSR yang datang ke sekolah perempuan kita, ya. Gitu ya. Jadi Apa aja misalnya? Yang misalnya kemarin dari PLN juga Kerjasama ada dengan- yang bekerja sama. Terus dari apa kemarin yang terakhir, Tira? Dari BNI gitu jadi kayaknya. Dari BNI gitu. ada banyak pihak Iya. ya Iya. yang mengenal sekolah perempuan dan mau berkolaborasi. Iya, betul. Oke. Ya. Tapi kalau lihat dampaknya terhadap ibu-ibu dan terhadap desa itu kira-kira sekarang ini udah, kalau tadi ya salah satunya itu kan indikasinya mereka dijadikan model pemberdayaan perempuan Iya. yang diinovasi oleh desa gitu kan. Apalagi kira-kira Bu Sri Mereka kemarin kan juga diundang oleh TVRI ya. untuk Untuk memberikan edukasi terkait tentang kekerasan terhadap perempuan. Jadi menceritakan tentang kegiatan mereka di pos pengaduan, apa saja yang sudah aduan-aduan yang mereka bantu untuk dampingi gitu, dan juga apa yang diberikan oleh desa untuk mensupport sekolah perempuan itu. jadi mereka udah dikenal sebagai kelompok atau organisasi yang memang selain melakukan pemberdayaan perempuan juga mencegah, melakukan berbagai Iya. strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Betul. Mbak Misi? Oh iya, kenapa Mbak? Gitu. Mereka kan punya binaan bahasanya. Benar, Nah, itu kan mentransformasikan apa yang mereka miliki secara kolektif. Punya binaan untuk keterampilan perempuan gitu. Itu salah satu menurut saya bagian dari dampak dari pengorganisasian mereka. Nah, Mbak Misi, saya mau tanya nih karena isunya tuh menasional ya. Kan kalau dalam situasi sekarang, jangankan organisasi perempuan akar rumput ya, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil di tengah situasi sekarang ini kan kayak bagaimana saya bilang ya, dari tadi abis ngomongin jatuh cinta, sekarang kok ngomongin yang ngeri-ngeri gitu. Jadi tapi kan suara-suara masyarakat sipil yang mulai terancam ya. Saya mau bilang dibungkam kok, tapi tapi itulah kenyataannya gimana ya gitu. Tapi suara-suara masyarakat sipil yang mulai terancam tidak lagi bisa bebas, dengan begitu bebas untuk disuarakan. Kemudian kita juga khawatir kalau gerakan-gerakan yang suara-suara kritis seperti ini tuh akan dianggap melawan pemerintahan dan sebagainya, dan itu nggak hanya terjadi di 1-2 daerah ya, tapi ini menasional kan gitu, dengan kebijakan pemerintah sekarang gitu. Sementara kita hadir dengan buat organisasi yang masyarakat sipil yang kuat nih di akar rumput, di desa, berakar atau enggak paling bawah gitu. Ini gimana merespon situasi ini ke depan gitu? Ya. Jadi salah satunya kita mengkonsolidasikan secara nasional. Jadi kelembagaan yang sudah dibangun di desa-desa itu memperkuat dirinya, berjaringan dengan satu dengan yang lain ya. Jadi antara Bali, Sumatera Barat, Morotai, Sulawesi Selatan dan seterusnya itu menjadi satu kesatuan yang mereka nanti bisa saling menopang
satu sama lain. Nah, selain itu juga memperluas jaringannya dengan lembaga HAM negara, HAM nasional ya, Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan, LPSK, dan berjaringan dengan media. Dalam hal ini waktu itu di konsolidasi nasional itu kita mempertemukan dan mengkonsolidasikan dengan Dewan Pers atau Ketua Dewan Pers dalam hal ini. Ya, Ya. betul. Kayaknya Nah, ya itu di tingkat rangkaian nasional strategis ya. ya. Jadi kita memang secara lokal memperkuat dirinya ya. Jadi mereka ini kan pembela HAM dan para leader-leader ini sudah menyiapkan diri gitu bahwa ini adalah hak kita untuk bersuara, tidak bisa kita dibungkam. Nah, di tingkat desa ada legitimasi desa itu menjadi penting ya, makanya betul. bekerja sama dengan Pemerintah desa, kemudian bekerja sama juga dengan pemerintah kabupaten atau kota. Ya, ya itu yang dan tentu di kita sendiri di Kapal Perempuan ini akan terus-menerus menjadi refleksi ya, Mbak Misi, karena bagaimanapun suara-suara kritis dari grassroots, dari bawah itu harus tetap ada untuk mengontrol pemerintahan kapanpun, nggak hanya sekarang ya, itu harus dilakukan. Sahabat Kapal Perempuan, tampaknya kita sudah selesai berdiskusi dengan teman-teman tentang bagaimana memperkuat Sekolah Perempuan sebagai organisasi perempuan akar rumput gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat gitu ya dengan hambatan apapun gitu. Terus kita juga yang Mbak Misi di Kapal Perempuan semangat dan cinta, benar sekali Mbak Misi. Pokoknya kalau udah cinta apapun gitu ya. Iya betul. Karena itu saya harus menutup dengan cinta. Jangan lupa subscribe di YouTube Kapal Perempuan TV, dan kita akan ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya untuk tema-tema yang masih banyak lagi tentang sekolah perempuan, tentang pemberdayaan perempuan dan bagaimana pengembangan pendidikan kritis feminis dikembangkan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.